Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rasulullah SAW. Salawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik, apa kabar ya para santri dan santri TPA Ar-Rahman ya, dan juga orang tua wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Amistad yang bertanya terkait kabarnya, kaifa halukum bi khairil walhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah tetap semangat ya, alhamdulillah. Ya, ini rekaman video terkait dengan hari Senin ya. Karena kan hari Senin kita agendanya mau terkait dengan fikih puasa Ramadan. Tapi Amisa buat rekaman saja, mudah-mudahan bisa ditonton ya, dan harus ditonton kalau bisa ya oleh semua santri ya. Nanti ada di YouTube juga ya, atau di YouTube ya, nanti harus upload. Baik, terima kasih yang akan diupload di YouTube. Baik, terkait dengan puasa ya, puasa atau saum ya. Saum itu asal katanya artinya menahan ya, menahan diri. Bayi ya, artinya menahan diri ya. Menahan diri dari apa? Dari haus dan lapar dan juga hawa nafsu. Nah, kewajiban saum atau kewajiban berpuasa itu tertuang di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzi, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa ya. La'allakum tattaqun. Sebentar dulu ya. Ya, innal kalau bisa dihafal ya, kalau boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, barakallahu fik. Nah, itu adalah dalil wajibnya berpuasa ya. Dan bagi kita, bagi seorang muslim, wajib hukumnya berpuasa di bulan Ramadan ya, sebulan penuh ya, bisa 29 atau 30 hari ya, seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya di hari Sabtu atau hari Minggu ya, atau kita nanti menunggu keputusan ya, entah itu dari sidang isbat atau menunggu tentang hilal ya, bagaimana hilal itu muncul. Hilal itu artinya bulan baru, di bulan penanggalan bulan Hijriyah. Nah, itu jadi itu kewajiban berpuasa itu ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Alhamdulillah. Nah, kapan waktunya berpuasa? Nah, berpuasa itu berpuasanya mulai ketika azan subuh sampai azan maghrib atau matahari terbenam. Nah, lalu sebelum subuh kita ngapain? Nah, ada waktu imsakiyah sebelum imsak. Nah, sebelum imsak itu diharapkan kita itu harus sahur ya. Harus sahur, karena bedanya berpuasanya seorang muslim dengan non muslim atau kafir adalah sahur. Karena orang non muslim atau kafir itu dia ketika berpuasa tidak sahur ya, tapi kalau muslim sahur. Makanya rugi kalau seandainya tidak sahur, karena pahalanya juga sangat banyak ya. Jadi kalau bisa adik-adik ya semuanya bisa sahur di waktu sebelum subuh ya, walaupun itu hanya minum ya, ataupun makan makanan kecil ya, seperti itu ya, nggak usah berat-berat ya. Nah, lalu setelah azan subuh, batasnya sampai azan subuh. Nah, berarti kalau sudah azan subuh diharapkan tidak lagi minum dan makan. Nah, seperti itu ya, alhamdulillah. Nah, lalu setelah subuh, nah kalau bisa sholat tuh ya berjamaah sama orang tuanya di rumah. Kalau saya boleh ke musola ya, berjamaah ya, sama bapak, ayah atau bundanya silakan berjamaah ya, seperti itu. Alhamdulillah. Nah, lalu dari subuh sampai ke pagi, ke siang, sampai ke maghrib, sampai ke sore, sampai ke maghrib. Nah, ketika azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu baru saatnya berbuka puasa. Nah, berbuka puasa. Itulah kita harus berbuka
puasa. Nah, nanti di awal puasa, di awal puasa itu ada niat. Ya, di awal puasa jangan lupa niatnya harus dizaharkan, harus dilafazkan ya. Nawaitu apa niatnya? Masih ingat ya? Mungkin ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Nawaitu soma godin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati fardulillahi ta'ala ya. Nawaitu soma godin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati fardulillahi ta'ala. Lalu ketika berbuka berdoa ya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya. Allahumma laka sumtu dan seterusnya. Ya silakan nanti di pengajian dihafal juga ya. Nanti Amisa sama Amisa dites ya. Nah, lalu ketika itu kan singkatnya ya. Lalu ketika berpuasa di siang hari kita ngapain? Nah, kita itu tidak boleh makan, tidak boleh minum ya. Tidak boleh minum ya, dan juga kalau bisa menahan hawa nafsu ya. Ya, kalau bisa harus menahan amarah. Walaupun marah dan lain sebagainya itu tidak membatalkan puasa. Ya, sekali lagi ya, tidak membatalkan puasa, tapi ya mengurangi pahala puasa seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan ya kita dihindari dari sikap-sikap marah dan lain sebagainya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga perbuatan-perbuatan hal yang tidak perlu. Nah, kayak main game online tuh kalau bisa dikurangin ya, main game ya. Sibukkan dengan hal-hal yang berbanyak amal ya. Amal positif yang berbanyak pahala. Kayak apa? Yang pertama ya, banyakin sholat ya. Sholatnya sholat apa? Ya sholat rawatib ya. Sholat sunnah lain sebagainya. Sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum asar, dibanyakin sholat sunnahnya ya. Jangan kebanyakan tidur ya. Ingat, orang yang tidur di bulan puasa itu hadisnya palsu ya. Ya, dhaif alias lemah. Jadi tidak benar kalau seandainya orang yang berpuasa tidur itu berpahala ya. Itu hadisnya lemah ya. Tapi kalau bisa jangan dijadikan dalil atau jadikan aktivitas, karena memang orang tidur pastinya tidak melakukan apa-apa. Karena 3 hal yang diangkat tinta atau catatan amalnya, salah satunya adalah tidur ya. Tidur. Jadi orang yang tidur itu tidak dicatat amal baik ataupun amal buruk seperti itu. Ya, orang tidur ya. Namanya orang tidur ya pasti tidak melakukan apa-apa. Nah, lalu apalagi ya selain sholat ya, banyak tadarus, membaca Al-Quran. Kalau belum bisa baca Al-Quran gimana? Ya udah baca jilid uminya. Ya, yang udah jilid 3 dibaca lagi jilid umi 2-nya, umi 1-nya. Yang masih jilid 2 baca umi 1-nya atau jilid 2-nya, dimurojaah terus. Aku misalkan hari pertama halamannya itu, halaman keduanya halaman itu. Ya udah dilanjutkan saja halamannya ya. Halamannya dilanjutkan saja ya, bismillah ya. Ingat ya, Rasul itu tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf, melainkan 3 huruf. Dan ini dari dia amalan ini pahala di bulan-bulan biasa ya, bukan di bulan Ramadan ya. Mengatakan bahwa 1 hurufnya membaca Al-Quran itu 10 kebaikan atau 10 kebaikan. Tapi kalau saya di bulan Ramadan itu digandakan 10 kali lipat, jadi 100 kebaikan. Nah, makanya kalau baca 1 huruf berarti pahalanya seperti 100 kebaikan. Barakallah ya. Bayangin kalau saya baca Al-Quran 1 ayat aja, berapa huruf yang kamu baca? Mungkin lebih dari 100 atau mungkin lebih dari 50 ya. Silakan tinggal kalikan 100 ya. Makanya di bulan Ramadan itu merupakan syahrul syam ya, bulannya orang berpuasa atau syahrul maghfirah ya, syahrul maghfirah. Bulannya penuh ampunan. Dan juga kemuliaan-kemuliaannya ya, bulan kemuliaan dan sebagainya ya. Sebutan-sebutan untuk di bulan Ramadan. Nah, singkatnya ketika berpuasa jangan lupa niat ya. Ya, niatnya yang tadi sudah disebutkan, yang sudah diajarkan juga, dan juga dan juga niat berbuka. Jangan lupa dibaca doanya. Dan juga ketika berbuka disunahkan memakan yang manis-manis ya. Apa sih contohnya? Tapi bukan teh manis ya. Contohnya apa? Ya, seperti kurma ya, buah-buahan yang manis. Adanya gorengan, ya udah makan aja kalau nggak ada buah. Karena banyaknya gorengan ya, apalagi es. Tapi disunahkan yang manis-manis terlebih dahulu ya, buah ya. Ya, kalau minuman ya
karena terlalu banyak gula juga nggak baik ya untuk kesehatan seperti itu. Baik, barakallahu fikum ya. Itu aja mungkin dari Amiftah, kurang lebihnya mohon maaf. Yang mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat kamu semua. Sekali lagi Amiftah mau bertanya, kaifa halukum? Ya, bi khairi walhamdulillah. Barakallahu fikum. Sekian dari Amiftah, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.